98 FM. Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada 3 golongan. Golongan mbak, golongan mbak, golongan mbok, dan golongan mbah. Ini ada 3 golongan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, karena kalau ada 3 golongan berarti aman. Yang mengerikan itu kalau golongan yang ada hanya mbah semuanya, waduh repot banget itu. Disemangati malah ngantuk gitu. Ya, kalau ada mbak-mbaknya ini menjadikan kita lebih suasananya lebih fresh. Ya, banyak juga orang yang sudah mbok tapi masih merasa mbak gitu. Ya. Tetapi hampir nggak ada orang yang masih mbak kroso wis mbok gitu. Menyinggung nggak sini kata-kata semacam ini? Menyinggung nggak? Enggak, ya. Enggak, saya kira nggak ada yang menyinggung. Kan ini bulan Ramadan, sama sekali kita nggak boleh tersinggung dan tidak boleh menyinggung. Baik. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak yang saya hormati dan mbah-mbah yang saya hormati, ada satu hal yang harus kita pahami bareng-bareng, bahwa pengajian ini adalah pengajian yang paling besar pahalanya. 10 kali lipat dibandingkan hari Ahad di luar Ramadan panjenengan ikut pengajian. Jadi kalau ada orang tidak ikut pengajian di luar Ramadan, saya rasa biasa. Tetapi betapa bodohnya ada undangan pengajian di Ramadan kok nggak datang. Itu kebodohan namanya. Yeah. Kenapa? Yeah. Karena ibu-ibu semuanya, ada satu hadis kan panjenengan masih ingat. Rok'atani qoblal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita menunaikan sholat subuh, itu pahalanya, kata Rasul, lebih aku sukai daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh. Sering melakukan enggak? Ya kalau tidak melakukan karena belum tahu nggak apa-apa. Ya kan? Karena kita bertobat itu karena kebodohan kita. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum kita sholat subuh, 2 rakaat sunnah, itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Saya mikir, Allahu Akbar, ini Rasul nggak guyon loh. Rasul serius loh itu. Itu Rasul sungguh-sungguh. Dan Rasul nggak pernah bohong. Tidak pernah salah, tidak pernah bohong. Rasul pasti benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok pahalanya sebesar itu? Karena paling rekoso. Iya,
Salat sunnah sing paling rekoso itu qobliyah subuh. Nggih. Lebih rekoso mana? Qobliyah dan subuhnya. Lebih rekoso qobliyah karena belum lama bangun tidur. Nggih. Atau masih senep banget petenge lebar sahur. Ya kan? Lebih berat. Pahalanya melebihi dunia seisinya. Nah sekarang, kenapa sholat qobliyah subuh pahalanya besar? Jawabannya karena berat. Benar, Rasul juga pernah bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala yang kita terima tergantung rekasane. Ya sekarang, siapa di antara panjenengan yang rumahnya paling jauh? Ya, itu paling rekoso, paling besar pahalanya. Gitu. Ya, selama pengajian memperhatikan dengan sebaik-baiknya dan berangkatnya tadi rekoso. Ya, yang nang kono kayak kepanasan nunggu mikro ora teko-teko sepi banget ya Allah. Kayak ngene iki sida apa ora gitu. Tekan kene iki wis jam 09.20. Lah kok alhamdulillah durung dimulai. Gitu kan. Iya. Kenapa yang salah saya? Ya saya kan dari datang sampai sini jam 10 tadi. Ya karena apa? Saya kalau jam 9 nggak bisa, jam setengah 10 juga nggak bisa. Saya ngisi Wono Bungkah jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10 saya di Kauman Aba 2 itu. Jam 9 sampai jam 10. Jam 10 ke sini. Jadinya sampai sini jam 10. Besok kalau hari Ahad datangnya ya jam 9. Men kasien gitu. Iya Ibu. Yeah. Lah, rekoso ini kita berbicara masalah rekoso sih. Ya, nanti kan pengajian istirahat zuhuran, kemudian diteruskan pengajian sampai jam 2. Kan gitu jadwalnya. Ada yang terheran-heran. Jadi nanti ini pengajian diistirahat pas zuhur. Kita wudhu, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian selesai sholat berjamaah, kemudian kita teruskan sampai jam 2. Oh enggak, ada yang enggak. Ada yang sedang berpikir dingin, yang tak mikir dingin gini. Enggak, saya guyon. Ora ono pengajian kok kaya ngono. Pengajian itu paling lama 1 jam. Tapi saya biasanya berhenti nek wis ono sing angop. Agar ono sing angop kita berhenti pokoknya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak yang saya hormati, kembali lagi kepada urusan rekoso. Kenapa pengajian ini jadi paling besar pahalanya? Karena paling rekoso. Kita semuanya berbadan lemah karena puasa. Kan? Ini rekoso loh. Iya. Tadi saya di sana itu ada penghalang. Tak singkirno itu yang turun itu tak singkirno. Karena apa? Yang wong poso kon mlaku saka dhuwur tekan mengisor ya kadon itu rekoso. Iya, kemudian tak turunkan kendaraan tak turunkan ke sini men cepak jalannya ke sini karena rekoso. Iya, semakin rekoso semakin banyak pahalanya. Pengajian kalau pengen pengen ngincar yang pahalanya besar, pengajian ketika sedang hujan deras. Oh, itu pahalanya gede itu. Iya,
karena hujan. Itu pahalanya besar. Ya. Kalau pengajian terang benderang, tidak puasa, rumahnya dekat, kok datang, alah biasa. Ya, gitu. Ya, jadi ibu-ibu semuanya, mbak-mbak yang saya hormati, kita beribadah pun juga harus menggunakan logika, akal kita. Mana yang paling rekoso, itu yang paling dikejar. Saya kalau pengajian kok hujan lebat, saya lebih semangat. Karena saya akan menyaksikan orang-orang yang benar-benar teruji dan lulus ujian karena hujan. Gitu. Ya, tapi kalau pas terang benderang, terang sore, mesti sing teko mesti akeh ini. Gitu. Tetapi kalau sedang hujan yang datang mesti berkurang. Yang datang siapa? Yang datang adalah para calon ahli surga insya Allah. Nah, orang yang pengajian di Ramadan adalah benar-benar orang yang teruji. Nah, sekarang ada ujian apa? Ngantuk, ya kan? Ya, nanti saya kan lebih tinggi daripada panjenengan. Ketok masih ngantuk nanti. Ya, ya tak saya doakan yang ngantuk semoga tidak dapat pahala. Ya, baik kita mulai ibu-ibu semuanya pengajian kita di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat nomor berapa, Bu? 4. Iya, nek gen 4 ngono gen apal. Artinya 36 ngono ya wis ora pati apal. 36 surat apa yo? Surat Yasin. 35 surat apa yo? Fatir. Begitu dan seterusnya. Nggih. Ayat 9 di surat An-Nisa ayat 9 itu Allah ngendika begini. Wal yahsyalladzina law taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Allah Subhanahu wa taala agar kita diperintahkan supaya kita takut, supaya kita khawatir, supaya kita betul-betul memperhatikan. Apa itu? Jangan sampai kita mati dan kita meninggalkan keturunan yang lemah. Apa artinya? Artinya mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah wajib. Apa artinya? Artinya berbuat yang terbaik untuk anak-anak pahalanya tiada tara. Gitu. Dan ini semuanya dilalahnya kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu itu nggak ada cara kecuali pasti harus lemah lembut. Ibu-ibu harus berbicara yang berlahan, tidak bengok-bengok. Yang namanya ibu-ibu itu yang membahagiakan keluarga. Kalau nggak percaya kita perhatikan dalam sebuah keluarga, ya, terdiri dari anak 3, suami, istri. Dah itu aja. Apakah hidupnya bahagia? Sangat tergantung sang istri. Bukan sangat tergantung ekonomi, bukan. Tergantung istrinya kayak apa dulu. Loh, lah karena suami nggak menentukan. Ya. Suaminya bijaksana, lemah lembut, tidak nesunan, tidak ngeyel, itu sangat bijak terhadap anak-anak dan suami. Itu mbok suami ora tau sembayang kurang ajar pol dan perbuatannya kasar, hidup keluarga tetap bahagia karena ibu
yang menentukan. Sekarang diwalik. Suaminya sabar banget. Ngalah banget. Ning istrinya, Masya Allah. Itu nek salah kandhani rong kecap lembales petulas kecap. Malah 18 sono. Ya, ya. Dengan anaknya sangar banget, galak banget, dengan suaminya juga galak, maka hilang lenyap kebahagiaan dalam rumah. Jadi ibu-ibu ini perlu panjenengan tahu bahwa yang menyebabkan hidup bahagia dan tidak bahagia itu tergantung sikap seorang wanita di dalam rumah, bukan laki-laki. Apalagi laki-lakinya orang genah, istrinya juga sama lah. Ini lebih, aduh, sing rekoso siapa? Anak-anak, ya, anak-anak sering banding-banding. Kalau yang namanya anak-anak di usia kelas 2 SD itu sudah pinter membandingkan. Nek ibu kancane nyongke kok bange alus banget ya Allah, senenge polor kaya ibu nyong, Masya Allah. Pak nyong ya padha wae. Iki ya nek tak jolno wae apa ya. Itu anak-anak itu. Ya, sering cerita dengan teman-temannya, nek ibu nyong ya nek anu mesti kaya ngene kono ngene. Yang satu cerita nek ibu nyong ora tahu, ibu nyong alus sepol. Ya, wingi nyong ya, nyong ke wingi wis wedi banget karo ibu nyong. Nyong kan di kongkon njukuk piring nang rak piring. Lah nyong njukuk loro nang lagi mlaku nyong kepleset lorone pecah kabeh. Ibu nyong ming tersenyum tok-tok ki. Malahan pun ampun ampun sik ampun ampun mlaku sik, ampun mlaku. Ibu tak mau dicapu sik. Men anu. Yang satu cerita, oh nek nyong koyo ngono wis dikeplaki kuwe. Ya, jangan salah lah Ibu. Panjenengan dimonitor terus oleh putra-putri panjenengan. Kita putra-putri panjenengan kaya ngono tok-tok kan? Seneng ngelendot, seneng rewel, tapi di luar mereka mempunyai jati diri karena biasanya seorang anak itu aleman, kolokan, manja, itu nek dekat dengan ibunya. Begitu ditinggal ibunya, dia bisa mandiri sekali. Iya enggak? Benar enggak semacam itu? Iya. Iya. Kalau dengan orang lain dia pengen menunjukkan bahwa dirinya orang yang tidak suka manja, bisa mandiri, bisa ngambil nasi sendiri dan lain sebagainya. Ini kalau di rumah ada ibunya, Masya Allah, nasi diambil karena perlu didulang dan lain sebagainya. Didulang aja dimut, menentuk perhatian. Loh, anak ngemut makanan itu hanya pengen mendapatkan perhatian dari ibunya. Nek ibune nesu senenge pol. Kenapa? Karena ibunya selalu menutup segala kekurangan dengan marah. Maka anak jadi kemaningen. Ada nggak? Ayo panjenengan yang kagungan putra. Senenge mancing-mancing panjenengan nesu. Iya, ada seorang anak, orang anak lagi berjalan megang rak piring. Nggak sengaja. Ibunya bilang, oh cekelan rak piring, monggo apa pecah kabeh. Ibunya lagi santai gitu, dia megang rak piring di lain hari. Megang, ibu, dipegang rak piring. Kemudian ibunya apa? Digoyang-goyang. Wah ibunya, aja. Oh seneng epol itu. Jadi ibu-ibu, anak itu makhluk Allah yang unik. Semakin ibunya keras, semakin dia tampil sebagai orang yang minta dikerasi. Semakin ibunya suka memaksa, anak akan berbuat kalau harus dipaksa. Gitu.
Semakin ibunya galak, maka anak mancing-mancing priye men diseneni sama ibunya. Karena diseneni sama ibunya itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ada nggak panjenengan bisa melihat anak yang sedang guyonan, sedang bergaul kakak beradik? Ya, adiknya itu kadang-kadang digoda oleh kakaknya, itu bengok-bengok ning menikmati. Iya, ketika ibunya di apa namanya mengingatkan kakaknya, kamu nggak boleh gitu. Adiknya yang marah, ibu nggak boleh gitu sama kakak. Gitu. Padahal kakaknya itu dileki karena godo. Kenapa itu? Jadi anak-anak itu mempunyai daya sembrani yang kuat. Semakin kita mengeluarkan daya sembrani anak ini semakin kuat untuk membetot gitu. Semakin panjenengan ngelek, semakin anak melanggar. Semakin panjenengan nesu, semakin anak membuat kita semakin nesu. Begitu dan seterusnya. Makanya kan ada orang yang tidak paham lah yang anaknya telu lah cukup lah. Alah telu yang mumet. Lah wong sing siji nembe wae tak seneni, nembe wae tak seneni. Lah kok melakukan sing apa sing luwih ini lho pokoknya ruwet itu. Iki saiki mulai iki si nomor telu ki ya Allah. Bocah nempel wae nang mbokne ora iso dipisahnya jan ora iso ngopo-ngopo ngantek nang omah. Ya, siapa yang salah? Yang salah adalah ibunya. Makanya di sini kita mesti harus belajar apa sih psikologi anak itu apa sih? Gitu. Fisiologi anak adalah kebebasan. Kebebasan yang terkontrol, bukan provok. Salah. Anak yang terlalu diperhatikan itu tidak boleh. Anak selalu akan minta diperhatikan. Contoh, panjenengan melihat putra panjenengan jatuh, gabruk. Etok-etok orang ngerti. Ya Allah, ya Allah, oh, langsung dibopong calon anak ini menikmati jatuh. Iya, sampai tua itu nanti. Iya. Kan ada orang yang kalau jatuh nunggu orang wong sing weruh nyong ya. Iya, begitu ada weruh ibune wah nangis. Kenapa? Tiba gitu. Ya 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 tak babang gitu. Anak menjadi apa yang namanya manja. Padahal orang tua tidak pernah memanjakan. Hanya orang tua tidak tahu bagaimana menata anak. Jadi, ibu-ibu. Jadi, kembali lagi. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian semuanya. Perhatikan semuanya untuk anak-anak. Jangan sampai kita besok tua, kita mati, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah mentalnya. Lemah mental itu yang macam apa? Ibu panjenengan dengan putra-putri panjenengan yang di bawah 12 tahun, di bawah 12 tahun. Jangan terlalu banyak menyuruh. Apalagi hal-hal yang terbaik, contoh sholat. Jangan pernah ngomeli anak tentang sholat. Dek pun sholat. Dereng. Masya Allah, dek iki kurang apa, ibu iki kurang apa dengan Dani dek. Rambut di no, makan. Terlalu panjang. Dek pun sholat. Dereng. Sholat sih Rika. Cukup. Tidak. Masya Allah. Anggar ngelek ke mesti kaya ngono. Ya, gitu. Tidak. Jadi untuk anak-anak
cukup dengan bahasa-bahasa ringkas yang padat, yang mengajarkan keikhlasan, bukan mengajarkan keterpaksaan. Ya, panjenengan nyeneni putra panjenengan sing durung salat, itu artinya panjenengan sedang mantan wis salat kono kepeksa poho, sing penting salat, macam itu. Dan anak menjadi terpaksa. Kalau tidak ada ibunya, nggak sholat. Kalau nggak ada bapaknya, nggak sholat. Kalau nggak ada yang mengingatkan, nggak sholat. Ini kegagalan kita. Apalagi kalau itu sudah SMP. Banyak sekali orang tua yang gagal membimbing anak-anaknya tentang urusan ibadah. Lah untung anak-anaknya mendapatkan lingkungan yang baik, ikut pengajian dan lain sebagainya. Sehingga ketika sehabis menikah mulai sadar. Astagfirullahaladzim. Nyong SMP atau sembayang, SMA atau sembayang. Masya Allah. Kemudian diperingatkan di saat pengajian. Baru sadar. Untung itu. Lah kalau kebablasan. Menjadi generasi yang lemah. Lemah dalam hal akidah, lemah dalam tauhid akidah, lemah dalam beribadah, dan kemudian lemah dalam ekonomi. Kenapa orang menjadi lemah ekonomi? Ya, ini nanti akan kita bahas. Saya kira tidak waktunya sekarang. Besok aja Ahad yang akan datang. Ahad yang datang rencananya ngaji enggak? Soalnya ada nyameng pisan tok dong pertama. Yang kedua ngaji ora. Ketiga ora. Keempat ora. Kelima libur. Kelima masih libur. Iya kan? Bodoh. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, takutlah kita terhadap keturunan kita. Artinya apa? Artinya wajib mutlak perhatian seluruhnya. Potensi kita, ilmu kita, uang kita, dan semuanya perhatiannya terhadap anak. Jadi ada dua, atas dan bawah, yang menyebabkan kita masuk surga. Yang pertama adalah bakti kita terhadap orang tua. Harus sangat perhatian. Ibu-ibu, panjenengan jangan sampai loh ada kemarahan terhadap orang tua. Yang sengit motor ibu nih, yang nyengit, nggak tahu pendidikan. Ini yang diomongkan ibunya. Tidak. Sejelek-jelek ibu adalah orang yang paling dirahasiakan aibnya. Sejelek-jelek suami adalah orang yang paling dirahasiakan aibnya. Sejelek-jelek mertua adalah orang yang harus sangat dirahasiakan aib-aibnya. Kenapa? Karena rahasia aib dari orang tua, mertua, atau suami adalah aib milik diri sendiri. Orang yang suka mengeluarkan aib dari orang tuanya sama dan mengeluarkan aibnya diri sendiri. Gitu. Dan mengeluarkan aib diri sendiri namanya mujahir. Mujahir nama apa itu? Nama ikan, sifatnya ikan kayak apa? Nyelongop terus. Iya. Coba perhatikan mulutnya mujahir. Iya, nyelongop gitu. Lah, orang yang senengnya nyelongop namanya mujahir. Apa? Suka membuka aibnya sendiri nyong tapi nyong wis remaja gue waktu gue nyong wis tau nglakoni ngene. Yang satu dilalah podo nyong bae hooh ya ngono. Ini mujahir ketemu mujahir, celongopan. Iya. Nah, kembali lagi anak-anak kita, orang tua kita, suami, Ibu. Jangan sembarangan Ibu.
Kejelekan suami itu kejelekan rumah tangga yang harus dijaga. Tugas ibu-ibu adalah kuat, sabar menghadapinya. Dengan berserah diri. Kalau saya malah memilihkan ibu. Milih mana? Mempunyai suami apian dan suami yang tidak apian. Milih mana? Milih yang apian? Enggak. Milih yang tidak apian. Kalau yang apian bisa menimbulkan panjenengan banyak berdosa. Yang maklum, yang sabar. Mas, yang turun dhisik ya. Jenengan nek pengen dahar kan nang lemari ana mie. Yes ya, makan. Dosa itu. Meskipun suaminya ya gitu. Suami ada suami yang apiane pol nerimo banget itu ada laki-laki macam itu. Iya, beda dengan laki-laki yang kritis, nyeneni. Oh, nyeneng mbok jesok kaya ngono ora bener kuwi. Itu lebih jauh lebih bagus daripada suami sing nerimo, ngalah, klemak, kelemek gitu. Ya, Pak, dahar ya dene ora entek, Pak. Lang ora enak. Enggak. Yang kritis, yang mengingatkan, nek perlu rodok galak ora apa-apa, agar ibu-ibu lebih hati-hati gitu. Menghormatinya tenanan. Jangan gitu karena laki apa namanya? Wanita itu kalau mendapatkan yang lemah menjadi kuat. Ya kan? Kalau mendapatkan yang kuat menjadi lemah. Panjenengan harus jadi lemah. Tidak boleh lebih dominan dari suami. Tidak boleh. Gitu. Pak, apa ngasai ya? Ya, lebar ngasai kayak kumbahane sisan gawe dirimbang ya. Ya, itu terjadi. Kenapa? Karena suaminya lemah. Maka istrinya yang menjadi jenggelek. Gitu. Padahal di dalam hadis dikatakan wanita harus taat kepada suami. Ibu, hati-hati ini, kata-kata semacam ini. Banyak yang tidak terima. Wanita harus taat pada suami. Mana mungkin? Kalau suami saya kayak ngono kae gitu. Taat pada suami. Jangan pernah membantah. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan terletak di taat dan tidaknya istri terhadap suami. Satu. Yang kedua, kebahagiaan terletak pada sabar tidaknya seorang istri terhadap suami. Karena ini semuanya istri kan? Saya berbicara tentang istri aja lah. Di sini yang suami hanya satu orang. Ya. Kenapa demikian? Panjenengan wajib hidup berkeluarga dengan bahagia. Resepnya tahu nggak? Resep berbahagia itu jangan pernah menyalahkan kesalahan orang lain, dalam hal ini suami. Tidak usah disalahkan, fahami. Bedakan antara fahami dan menyalahkan. Suami panjenengan terasa salah. Wis kaya ngono kuwi bojone nyang wis tak eleke ping 3. Ora berubah-ubah. Ya wis, berarti wis watek. Wis yang maklum lah gitu. Dimaklumi, begitu lagi dimaklumi. Sebab ada seorang istri kesalahan sedikit ngomel, sedikit ngomel, sedikit ngomel. Jangan lupa loh, banyak laki-laki yang pendiam. Diseneni menang, disalahno menang, diomeli menang, pisan menang, pindo menang, ping telu mikir.
Ping papat nemu pikiran. Ping limo ajolno apa ya? Nah, yo. Iya, itu laki-laki. Ya. Jadi laki-laki itu yang pendiam itu sebenarnya bukan nggak ada manusia pendiam itu nggak ada. Hanya suaranya. Hatinya gemuruh terus, ngobrol terus. Kayak panjenengan ini dengar pengajian begini ini kan hatinya nyaut terus. Ya, ada yang orang kayak ngono ya, anaknya ya Allah ya. Ada yang nyaut gitu. Iya, gitu. Malah sudah mulai ada dini pengajian ini orang rambung-rambung jam piro sih? Ya, masih masih kan selesainya jam 2 nanti. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, monggo tugas panjenengan adalah mengabdi kepada Allah. Pakai apa? Pakai suami. Jangan lupa itu. Mengabdi kepada Allah menggunakan suami. Jadikan suami tempat panjenengan beribadah kepada Allah. Makanya jangan pernah taat kepada suami. Tidak usah ngeladeni suami. Tidak usah menyenangkan suami. Tugas ibu-ibu adalah taat kepada Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah serta Allah mengajarkan supaya setiap istri harus bisa membahagiakan suami. Harus mentaati suami. Jadi panjenengan mentaati suami, ngeladeni suami, menyenangkan suami. Bukan karena suami, tetapi karena Allah. Kalau karena suami panjenengan mandek di jalan. Suatu saat panjenengan akan ada rasa balas dendam. Nggih, panjenengan seneni awas ya Pak ya, yang salah kok ngene seneni, wah nggak gantian. Maka ada seorang ibu ditanya, Bu, jenengan nek karo garwane kok li sayang, li setia, li ngladeni, kenapa sih Bu? Apa jawabannya? Lho jenengan orang ngerti bojone nyongke apikane pol. Ayo kono sekarang. Bojone nyongke apikane pol. Lah nek bojone ora apian. Pantes. Ada seorang ibu muda, masih punya anak satu, masih muda. Bertengkar dengan suaminya ketika suami mau berangkat ke kantor. Di sebelah rumah ada ibu muda juga sedang nyapu teras. Ketika suaminya sudah pergi, si ibu muda ini bilang sama ibu yang baru saja bertengkar, Mbak, jenengan ki mbok nek karo garwane aja kasar kaya ngono dosa we. Apa jawaban istrinya? Nyong, kon gawe apik karo bojone nyong jotek. Bojone yang baik kaya ngono ya padha-padha ya. Ini yang menyebabkan penderitaan adalah kalimat podo-podo. Bojone nyong elek. Bojone nyong apik. Begitu. Sehingga di dalam kehidupannya hanya balas membalas. Padahal tidak. Panjenengan semuanya dirubah. Perlahan-lahan merubahnya. Jangan pernah melaksanakan perintah suami. Tetapi laksanakan perintah Allah. Karena perintah Allah apabila suami memerintahkan, setiap istri harus mentaati. Jadi taatnya kepada Allah, bukan kepada suami. Takutnya kepada Allah, bukan takut pada suami. Malunya kepada Allah, bukan malu kepada suami. Hidup kita harus seimbang. Tetapi jangan mengharap seimbang. Contoh, panjenengan setia banget. Api anipol dengan suami. Tapi suaminya, Masya Allah, tidak usah mengharap. Tidak usah mengharap orang lain berbuat baik kepada kita. Tetapi berbuat baiklah kita terhadap orang lain. Ini perintah Allah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Wa ahsin ilaman asa'i ilaik. Berbuat baiklah kamu terhadap orang yang suka berbuat tidak baik kepadamu. Dalam hal ini adalah suami, mertua, orang tua, tetangga. Kalau kita sudah aman dari melakukan kejelekan terhadap orang lain karena orang lain jelek, maka hidup kita akan tenang dan bahagia. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi hidup kita akan tentram sepanjang hayat kita karena anak-anak kita mempunyai teladan. Jadi anak itu butuhnya teladan, bukan kata-kata. 1000 kata nasihat kalah dengan satu teladan yang baik. Itu kan? Ya. Jadi ibu semuanya sekarang semoga di sini ada yang bisa memahaminya. Tugas kita hidup adalah kita dan Allah, bukan kita dan suami atau dan istri. Ketergantungan kita adalah ketergantungan kepada Allah, bukan kepada anak kita, bukan pada suami, bukan kepada orang tua. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang benar, yang baik, itu bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena anak, tetapi adalah karena taat patuh kita kepada Allah dan Rasulullah. Saya kira ini pelajaran kita sore hari ini, Ibu. Hah? Pagi hari ini, ya, pagi siang, ini sudah siang. Panjenengan masih banyak urusan. Saya tadi sudah melihat ada yang sudah membawa tas kresek. Berarti mau langsung ke warung, ke pasar, mau belanja, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti sambil pulang, sambil belanja, masih cukup waktunya. Dari saya cukupkan sampai di sini. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita... Ada pertanyaan emang? Monggo, jamaah Karina yang mau bertanya kepada Monggo, Ustadz monggo. Haris, kami Tidak apa-apa. persilahkan. Sepertinya sudah paham, Pak. Ya, ada kok Ya. ada. Oke. Ya, harus pakai mic. Kalau puasa harus pakai mic. Nggak nyampe suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah fi awaluhu wa akhiruhu la haula wa la quwata illa billah. Ustadz, saya mau tanya, itu kan tadi tentang suami istri itu, kalau istri itu mentaati suami karena perintah Allah gitu ya. Saat istri ingin mengingatkan suami karena perintah Allah untuk melaksanakan sholat, tapi suami tidak melaksanakan sholat, itu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Contoh, saat sholat subuh. Sebagai istri kan kita membangunkan ya, Pak bangun udah subuh. Tapi suami mungkin karena capek atau lelah gitu, nggak mau bangun pas sholat subuh itu. Apakah kita harus marah satu, atau dua, membangunkan dengan kekerasan karena harus sholat gitu. Matur nuwun jawabannya Ustadz Aris. Jazakumullah khairan katsirah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tok toh yang bertanya? Ya. Baik, saya langsung jawab. Ibu, Allah berfirman, Inna huda hudallah. Petunjuk itu milik Allah. Yahdi mayyasha. Dan Allah memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki. Kemudian Allah juga berfirman, Innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sayangi. Tidak akan bisa. Semua petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang istri prihatin banget suaminya itu kalau sholat kelelet. Ya Allah, aku wis tau mangkel banget. Jam 9 malam, dia itu belum sholat isya. Lah kok turun? Saya bangunkan, mas, sholat isya njur sari rono. Ya, belum bangun. Tiba-tiba setengah jam kemudian, berarti sudah jam setengah 10. Ada rumah di bel. Ding dong. Saya keluar, saya temoni. Ketika saya temoni, ternyata temannya yang sudah pakai celana pendek membawa raket. Suami saya panggil, mas, ada Pak Anu. Yo, ternyata di belakang. Dan keluar-keluar sudah pakai sepatu, pakai celana pendek juga. Sudah bawa raket. Nek urusan tamplean semangat banget. Tapi nek urusan sholat, ya orang mangkat. Ini yang geding banget nih karo ini gitu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, apakah menghadapi macam ini harus marah? Tidak. Hari ini diingatkan belum bisa. Besok diingatkan belum bisa. Yang jelas jangan sampai marah. Diingatkan aja terus. Sebagai tugas kewajiban seseorang atau seorang istri terhadap suaminya yang berbuat keliru dan salah. Diingatkan, tapi jangan marah. Karena marah terhadap suami, perbuatan yang dosa. Begitu. Membentak, cengel. Cengel itu apa? Iya. Terhadap suami itu perbuatan dosa. Yeah. Tapi Pak, suami saya itu sering sekali mangkel banget sama saya. Meskipun suami sering mangkel, tugas kita sekali lagi bukan untuk suami, tapi tugas kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukupkan sudah rasa jengkel marah kepada suami, sebab suami yang menjengkelkan itu adalah suami yang membawa pahala paling besar di antara suami yang baik-baik. Iya, suami yang menjengkelkan banyak sabar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Pahalanya besar bukan main. Gitu. Dibandingkan panjenengan yang bahagia ini nek bojone nyong ki wonge sabar banget, yakin nyong telung dina ora masake ora ngopo-ngopo. Lah ya malahan cilaka itu. Ya. Jadi gitulah Ibu. Panjenengan kok panjenengan belum tentu panjenengan yang mengalami, tetapi orang lain tidak boleh marah. Telateni saja, telateni. Setahun ini belum bisa, 2 tahun, 2 tahun belum bisa, 5 tahun, 5 tahun belum bisa, sopo sing arep mati dhisik kan gitu. Iya, kira-kira begitu. Yang pasti suami membawa pahala buat istri dan istri mendapatkan apa dan suami mendapatkan pahala dari istri, saling menerima. Nggih. Demikian ibu-ibu semuanya, insya Allah Ahad yang akan datang kita ketemu lagi dengan topiknya sudah dibuatkan itu topiknya. Saya mengharap manut, topiknya sudah dibuatkan. Dari saya cukup sekian, ada keliru dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.